Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para siswa-siswi di kelas 10 AKL? Kembali lagi kali ini di video pembelajaran untuk perbankan dasar bersama dengan Bapak Cepi Nugraha, dan kita lanjut untuk kegiatan belajar satu, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yang dimana pertemuan sebelumnya itu baru hanya saja perkenalan ya. Jadi sekarang kita ke inti pokok materi, itu kegiatan belajar satu di sejarah Bang. Bapak ucapkan selamat sekali lagi bagi kalian yang sudah menjadi siswa SMK program keahlian keuangan. Kini saatnya kalian lebih banyak mempelajari tentang keuangan. Salah satunya adalah berkaitan dengan perbankan. Ya, perbankan merupakan industri yang bergerak dalam bidang keuangan sebagai lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, gitu ya. Kita mungkin pernah menggunakan jasa perbankan untuk menabung, membayar tagihan, listrik, transfer uang, dan lain-lain. Seperti itu. Dan untuk materi yang akan dipelajari di dalam kegiatan belajar satu, ada sistem moneter di Indonesia dan sejarah bank di Indonesia. Yang pertama akan dipelajari adalah sistem moneter di Indonesia. Ya, di dalam pasar uang itu terdapat dua pelaku utama. Yang pertama kelompok kreditur yang menawarkan dana, yang kedua debitur yang butuh akan dana. Seperti itu. Dan pasar uang juga dapat dilakukan dalam bentuk pengelompokan sesuai dengan perannya. Ya, atas dasar ini terdapat tiga pelaku utama di pasar uang, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Kalian bisa lihat di video di slide poin A, itu otoritas moneter, itu bank sentral atau pemerintah. Di B itu lembaga keuangan, itu bank dan bukan bank. Yang C masyarakat, rumah tangga, dan produsen. Sejarah bank di Indonesia. Nah, ini poin-poin yang akan dipelajari itu ada asal mula kegiatan perbankan, pengertian bank, sejarah perbankan, sejarah bank pemerintah, dan kondisi perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah deregulasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari asal mula kegiatan perbankan. Ya, ini kaitannya dengan sejarah perbankan di dunia. Pertama itu sejarah mencatat ada dikenalnya kegiatan perbankan itu ada pada zaman kerajaan di daratan Eropa, ya, zaman Babilonia, kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Namun kegiatannya itu terbatas meminjamkan emas dan perak, gitu ya. Nama banknya itu dikenal Temples of Babylon. Dan selanjutnya itu lembaga tersebut ada juga di Yunani, ya, 560 Masehi, gitu ya. Di situ mempunyai kegiatan utama menerima simpanan dengan memungut biaya simpanan, kemudian meminjamkan kembali, seperti itu. Lanjut dari sejarah perbankan, di poin pertama sejarah perbankan dunia itu ada di Romawi. Di situ hampir bersamaannya dengan waktunya dengan bank yang ada di Yunani, ya. Kegiatannya itu yang di Romawi ini lebih luas lagi, melaksanakan kegiatan tukar menukar mata uang negara, kayak gitu. Penerimaan deposito, kredit, transfer dana. Kegiatan ini berhenti setelah jatuhnya Roma di tahun 509 sebelum Masehi. Selanjutnya masih di Romawi, saat dipimpin oleh Kaisar Yunus Tinianus, itu di tahun 527 sampai 565
ini hidup kembali ya, dan menjadi mata uang internasional karena ada perdagangan di Ethiopia, India, dan Cina. Ini di Konstantinopel, di kota Konstantinopel saat Roma menduduki atau berkuasa di sana. Dalam abad-abad selanjutnya itu dunia perdagangan makin berkembang meluas ke timur Tengah ya, dan Eropa seperti itu. Di Venesia pada tahun 1320 ya, nama banknya adalah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Selanjutnya pada abad ke-16 itu ada negara-negara seperti Inggris, Belanda, Belgia. Itu dikarenakan banyak tukang emas atau goldsmith itu menerima titipan uang logam, dan goldsmith itu membuat nota seperti nota tukang emas. Jadi di sini ada peralihan tugas dari tukang emas ke tukang perbankan dikarenakan itu banyak sekali permintaan seperti nota tukang emas seperti itu ya, atau dinamakan goldsmith notes. Itu mengeluarkan nota-nota untuk jaminan uang logam gitu, walaupun uang logamnya tidak ada. Itu seperti surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh goldsmith, dinamakan goldsmith notes. Itu di bank seperti di negara-negara Inggris, Belanda, dan Belgia. Di Inggris, bank pertama itu didirikan dalam bentuk sebuah firma pada umumnya ya, pada tahun 1690 sini. Dan Inggris itu membawa perkembangan perbankannya ya, karena Inggris itu mulai menjajah atau berdagang ya, perdagangan. Kemudian jajahan itu dibawa ke daerah jajahannya seperti itu. Lanjut di poin berikutnya itu di dalam pengertian bank. Nah, kali ini kita mulai memasuki definisi ke apa bank itu sebenarnya. Masyarakat itu pada umumnya ya telah mengenal bank ya sebagai tempat menyimpan uang atau meminjam uang bagi yang membutuhkan. Di samping itu, bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran. Ya, seperti listrik, telepon, air, pajak, uang sekolah, ataupun pembayaran lainnya. Untuk pengertian bank, kali ini pertama ada referensi pengertian-pengertian dari berbagai sumber ya. Yang pertama dari bahasa Italia banca, berarti tempat penukaran uang. Lalu uang itu disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan. Ya, umumnya didirikan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang. Lalu badan atau lembaga yang bertugas menghimpun dana dari pihak ketiga dan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memerlukannya ya. Bank juga bisa diartikan perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit, menawar-nawarkan kepada pihak yang membutuhkan seperti itu. Dan bank itu memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain menurut Abdurrahman. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan meliputi 3 kegiatan ya, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Untuk materi selanjutnya itu sejarah perbankan di Indonesia. Setelah kita tadi mempelajari
eh, pengertian bank, sejarah bank di dunia, awal mulanya, lalu artinya bank tersebut itu apa. Kita akan lanjut ke materi sejarah perbankan dunia di pertemuan kita selanjutnya ya. Jadi untuk lanjutannya di part ketiga setelah kita mempelajari kosakata-kosakata yang ada di pelajaran perbankan di part pertama, di part kedua ya kali ini di video ini, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke part ketiga, yaitu materi tentang sejarah perbankan di Indonesia, bank pemerintah ya, dan kondisi perbankan di Indonesia. Untuk prosesnya seperti yang tadi telah Bapak sampaikan di part pertama, itu ada perkenalan dan kosakata. Materi kalian bisa pelajari lagi, ada di Google Classroom, materi di PDF-nya. Part kedua kali ini Bapak publish di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe, juga di like video-video yang ada di YouTube ini. Part ketiga, pertemuan selanjutnya nanti akan ada materi tentang sejarah bank yang ada di Indonesia, dan part keempat kita akan evaluasi. Jangan lupa bagi kalian yang belum masuk, dan insya Allah untuk kelas 10 AKL sudah masuk semua, sering-sering cek untuk Google Classroom-nya di pelajaran perbankan dasar ini. Oke, kita berada di penghujung pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk waktu kalian, terima kasih untuk semangat kalian. Do your best at every opportunity that you have. Jadi maksimalkanlah setiap kesempatan ya. Do your best. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.